Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin, Ketua DKM serta jajaran pengurus, juga pengurus lingkungan, Bapak RT, Pak RW, juga semua jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Udah pulang dari mudik? Udah lama ya? Mudah-mudahan yang di kampung, yang ditinggal sehat semua, yang di sini juga sehat semua. Untuk lebih berkahnya kita buka pertemuan ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat keberkahan dari Al-Qur'an yang kita coba pelajari sedikit demi sedikit, dan kita diberikan kesehatan, berkahan dunia dan akhirat. Ala hadiniah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian, ada sebuah keterangan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya, bahwa surat Al-Fatihah itu salah satu fadilahnya atau keutamaannya 5 quri'alahu. Jikalau kita punya keinginan, kita punya hajat, bacakanlah surat Al-Fatihah itu, sehingga akan memudahkan urusan. Itulah salah satu keutamaan dari surat Al-Fatihah. Misalnya bapak-bapak mau kepergian, bapak-bapak mau ada keinginan, di samping Ummul Kitab ini juga yang sering dibaca ya dalam awal-awal pertemuan atau dalam kebutuhan khusus kita sebagai manusia. Jadi dibolehkan untuk membaca surat Al-Fatihah, bagian dari tawassul bil Quran, tawassul bil a'malis sholihah. Tawassul dengan amal soleh itu boleh. Gitu ya. Baik, jemaah sekalian, surat Al-Bayyinah kita sudah sampai di penghujung insyaallah. Ayat 6 sampai 8. Enggak tahu ini udah berapa bulan ya. Hampir setahun kayaknya. Satu surat setahun bahasnya, Masya Allah. Luar biasa. Baik, ini surat ayat 6, 7, 8. Kita baca yang ada aja ya, nggak usah dari awal. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah Baik, ini ayat terakhir rada panjang ya. Biasanya napasnya enggak support. Ya, kuotanya habis berarti. Baik, ayat 6. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin, yakni dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Nanti akan kita bahas kenapa di neraka jahanam ini ada khalidina fiha, nggak ada abadanya. Tapi kalau di neraka kalau di surga nanti tentang orang-orang yang beriman khalidina fiha abada, nanti kita bahas. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, seburuk-buruk makhluk. Ini ayat yang ke-6. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, di ujung ayat itu ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk ciptaan atau seburuk-buruk makhluk. Kalau orang-orang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jangan ketukar kalau pas belajar mulai menghafal. Kadang-kadang suka ketukar. Ya, suka ketukar antara syarrul bariyah dan khairul bariyah. Kalau khair itu baik, kalau syarr itu buruk. Ya, kalau syarr buruk berarti untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalau khair itu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, khair kan baik. Terus apa balasannya? Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan buat mereka yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan amal soleh adalah surga Aden.
Ada salah satu surga namanya surga Aden, ada surga Firdaus, ada Jannatun Naim, ada surga Ar-Rayyan, dan macam-macam namanya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka khalidina fiha abada, kekal abada, selama-lamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itu balasan buat orang-orang yang takut kepada Rabb. Rabb itu Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Tuhannya. Ini terjemah maknawiyah yang ada di Departemen Agama, kita copy paste. Intinya ayat ini mudah dipahami ya, mudah dipahami. Sungguhnya orang kafir, orang musyrik, mereka kelak akan kekal di neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk ciptaan Allah. Sungguhnya orang-orang beriman, beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Balasannya adalah surga Aden dan mereka kekal selama-lamanya di sana. Mereka adalah orang-orang yang mendapat balasan dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir dari surat Al-Bayyinah. Terus apa beberapa pendapat para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini? Ayat yang ke-6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di tafsir Al-Kabir dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi, itu diterangkan, beliau membahas tentang ayat ini ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumi fid dharaini amin. Al-madhkuru huwa dinu al-qayyimah wa innama qulna innad dina huwal islam. Innad dina indallahil islam. Sungguhnya agama yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Wa innama qulna innal islama huwal imanu liwajhain. Nah, pendapat beliau bahwa iman itu ya Islam. Ya. Iman ya Islam, Islam ya iman. Ya, jadi sama nih. Kalau diucapin dalam konteks ini. Ada juga yang mengatakan bahwa iman itu percaya. Percaya, al-iman itu tasdik, percaya. Tapi kalau Islam itu perbuatan. Tapi dalam konteks ini, bahwa orang-orang yang tidak beriman dari ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka itu adalah orang-orang yang kelak akan kekal di neraka jahanam. Kenapa orang kafir, orang musyrik itu kekal di neraka jahanam? Karena mereka enggak masuk Islam, tidak masuk ke dalam agama Islam. Apa kata beliau? Annal imana law kana ghairal Islam lama kana maqbulan indallahi ta'ala. Ayat ini, konteks ayat ini, orang-orang kafir, orang musyrik yang enggak mau masuk Islam berarti dia enggak iman. Sehingga kata beliau annal imana law kana ghairal Islam lama kana maqbulan indallah. Ya kalau makna iman itu bukan Islam, ya enggak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ayat ini, iman ya Islam. Bahwa agama selain agama Islam enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Terus yang kedua, wasani qaulihi ta'ala fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Fastisna'ul muslim minal mu'min yadullu ala anna al-islama yasduku alaihi wa idza sabatat hadhil muqaddimat dhahara anna majmu'a hadhihi salasa ani al-qaul wal fi'la wal amal wal iman wa hina idin yabtulu qauluhu man qala al-imanu ismun limujarradil ma'rifah. Maksudnya gini. Jadi ada pendapat yang mengatakan kenapa ada penyebutan mukminin dan muslimin dalam konteks yang berbeda. Seperti surat Adz-Dzariyat ayat 35 dan 36. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, dan kami keluarkan dari daerah itu, dari desa itu,
siapa-siapa di antara mereka yang masih punya iman. Ayat ini turun ketika azab akan turun ke kaumnya Nabi Nuh ya, Nabi Lut ya, kaum Sodom ya, kaum yang penyuka sesama jenis. Ini ayat ini turun, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Jadi kaumnya Nabi Lut itu diperintahkan oleh Nabi Lut yang beriman itu suruh keluar dari desa itu. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'min. Lalu kami keluarkan ya di antara mereka yang masih mukmin dari desa itu. Fama wajadna fiha ghairu baiti minal muslimin. Tapi ya, ternyata kami tidak temui di daerah itu kecuali satu rumah yang di sana ada orang Islam. Satu rumah ini para ulama tafsir bilang itu adalah rumahnya Nabi Lut itu sendiri. Nih, sehingga luar biasa ya, kaumnya Nabi Lut didakwai oleh Nabi Lut nggak mau sama sekali, menentang, bahkan yang tersisa cuman yang beriman ya nabinya itu sendiri. Nah, makanya di sini fastisnaul muslim minal mu'min yadullu ala annal islam yasduqu alaihi. Maksudnya kenapa disebutkan mukmin dan muslim di sini? Bahwa Islam itu berarti percaya, meyakini ya, bukan hanya percaya secara lisan saja, tapi al-qaula wal fi'la wal amal. Ucapan, perbuatan ya, dan amal-amal soleh. Itu Islam. Makanya kadang iman itu dipisah dengan Islam, kadang iman itu digabung dengan Islam. Nah, dalam konteks ini Islam dan iman itu sama, meskipun dalam konteks secara umum bahwa iman itu lebih kuat kedudukannya daripada sekedar Islam. Islam itu kadang cuman KTP doang, tapi nggak mau sholat. Ya, sholat, zakat itu kan ranahnya ranah iman. Tapi kalau pengakuan hanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu Islam. Dia sudah masuk Islam, cuman dia tidak melakukan amal-amal soleh, berarti imannya nggak sempurna. Seperti itu. Nah, dalam konteks ini kemudian kesimpulannya bahwa selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini. Terus ada ayat-ayat lain. Ada ayat-ayat lain di dalam Al-Quran itu yang kadang-kadang ayat-ayat ini dipelintir oleh orang-orang yang liberal. Orang-orang liberal itu yang menyamakan semua agama, bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu sama kata dia. Apa buktinya? Ini surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin. Orang Sabiin, nanti saya terangkan apa arti Sabiin. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah ya hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini seolah-olah ya sama aja dong. Mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabiin, ya kalau beriman kepada Allah, beramal soleh, mereka akan diterima pahalanya oleh Allah. Mereka tidak punya kekhawatiran di akhirat dan mereka nggak akan bersedih hati. Ini ayat ini yang bercerita tentang orang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi itu ada 3 tempat di dalam Al-Quran. Ada 3 tempat dalam Al-Quran. Nah, makna Sabiin itu kalau dirujuk ke beberapa ahli tafsir banyak penafsiran. Yang pertama, Sabiin itu adalah agama antara Nasrani dan Yahudi. Agama antara Nasrani dan Yahudi itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi secara umum pendapat yang kuat adalah Sabiin itu adalah pemeluk agama setelah agama sebelumnya masanya berakhir. Orang Nasrani wafat Nabi Isa, diutus oleh Nabi Muhammad, diutuslah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam.
Nah, orang yang memeluk agama baru, meninggalkan agama lama itu disebut kaum as-sobiin atau as-sobiun. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kaum sobiin. Nah, apa konteksnya? Ternyata ayat ini siapa saja orang beriman, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum sobiun atau sobiin, siapa saja yang diantara mereka beriman kepada Allah. Ini man amana billahi wal yaumil akhir. Ini kalau dalam nahwu namanya jawabus syarat. Innalladzi, sungguhnya orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, kalau mau masuk surga apa syaratnya? Man amana billahi wal yaumil akhir, ada syaratnya. Sehingga kesimpulannya di sini, kalau saya simpulkan menukil dari pendapat para ulama-ulama tafsir, bahwa kaum Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka beriman kepada nabi-nabi yang membawa kitab suci, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Musa, yang beriman ya, yang beriman bukan yang kafir. Seperti itu. Jadi kaum Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ini yang termasuk dalam ayat ini. Innalladzina amanu walladzina hadu, hadu itu Yahudi, wan nasoro, orang-orang Nasrani, wasobin. Maksudnya kaum Yahudi, Nasrani sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka beriman kepada Nabi yang membawa agama pada saat itu, Nabi Isa, Nabi Musa. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Itu yang dimaksud. Kalau mereka beriman benar-benar kepada nabinya, ya mereka akan masuk surga. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, agama sebelum Nabi Muhammad itu ya expired, sudah selesai, sudah batasnya sudah berakhir. Ikut agama yang terakhir, yaitu agama Islam. Ini maksud dari ayat ini. Kadang-kadang orang liberal itu, lah sama aja dong, semua agama sama kok. Itu buktinya ayat ini, gitu ya. Jadi menyamakan semua agama. Beda, ada konteksnya di sini. Siapa orang Yahudi, orang Nasrani itu yang bakal masuk Islam? Yang dulu yang beriman kepada nabi-nabinya, bukan yang membangga kepada nabi-nabinya kan? Seperti itu. Dan itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi. Ini ya, dan umat-umat terdahulu kan banyak. Umat-umatnya Nabi Nuh, umat-umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, itu kan banyak, usianya panjang-panjang. Ini ayat yang pertama, ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tempat yang kedua mirip, ya. Tempat yang kedua mirip, surat Al-Maidah ayat 69. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu, orang-orang mukmin, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini surat Al-Maidah ayat 69, mirip ayatnya. Terus yang ketiga, surat Al-Hajj ayat 17. Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Itu mirip-mirip. Ya, mirip-mirip yang menyebutkan tentang kaum sabiin. Ya, jadi konteksnya ini tadi. Jadi orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, kata Ar-Razi, hadhil firaqil arba'ah annahum idza amanu billah falahumus sawabu fil akhirah liya'rifa anna jami'a arbabid dolal idza raja'u an dolalihim wa amanu bid-dinil haqq fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqbalu imanahum wa ta'atahum. Kata beliau, apa maksudnya? Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiun atau Sobiin, atau orang-orang Majusi, 4 golongan ini, kalau mereka roja'u, balik lagi,
balik lagi kepada ajaran-ajaran Islam yang tadinya mereka keluar dari Islam kemudian balik lagi kepada agama Islam, maka dia masuk Islam dengan sempurna. Jadi al-Islamu mahjubun lima qablah. Jadi Islam itu menutup apa yang sebelum Islam. Jadi kalau sebelum Islam dia membunuh, dia menipu dan sebagainya, ketika masuk Islam dia seperti orang yang suci, yang bersih, yang nggak punya dosa. Jadi dosanya, pahalanya ya itu dihitung dari awal Islam itu. Ya, pendapat yang kedua mengatakan dosanya ditutup, tapi pahalanya dihitung dari awal dia melakukan kebaikan. Itu ada dua pendapat. Tapi yang paling kuat bahwa orang yang sebelum Islam kemudian tadinya belum Muslim kemudian masuk Islam, maka pahala dan dosanya diperhitungkan sejak dia bersahadat. Enak nggak Pak? Enak lah, dosanya yang banyak tuh kemudian dia masuk Islam. Itu diperhitungkan ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Ini maksud dari ayat ini. Selanjutnya, apa beda musyrikin dan ahlul kitab? Annal musyrikin kanu yunkiruna as-sani wa yunkiruna an-nubuwah wa yunkiruna al-qiyamah. Orang musyrik itu dia Tuhannya banyak, mengakui Allah tapi mengakui berhala-berhala, mengakui ada dewa ini, dewa itu, jadi banyak. Tuhannya banyak. Ya. Tetapi kemudian apa? Wa yunkiruna an-nubuwah, dia mengingkari kenabian. Wa yunkirunal qiyamah, mengingkari hari kiamat. Jadi orang musyrik itu percaya Allah tapi percaya yang lain. Itu musyrik. Ya. Musyrik dan Tuhannya banyak, bukan hanya satu, bisa 3, bisa 10, jadi banyak. Amma ahlul kitab fakanu mukirruna bi kulli hadhil asya illa annahum kanu munkirina linubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahlul kitab, ya ahlul kitab itu mereka percaya kepada Allah, percaya kenabian, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mungkirina linubuwati Muhammadin. Mereka enggak mau ngakuin kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana kufru ahlil kitabi akhaf min kufril musyrikin. Maka kekafiran ahlul kitab itu lebih ringan dari kekafiran orang-orang musyrik. Karena ahlul kitab itu hanya tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya banyak. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Nasrani, ya orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang Yahudi itu tahu bahwa akan ada nabi terakhir yang turun setelah nabi-nabi mereka, ya. Mim ba'dismuhu Ahmad, namanya Ahmad, panggilan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada dalam kitab Injil, sudah ada dalam kitab Taurat. Dan itu disebutkan oleh para rahib-rahib mereka. Akan tetapi kemudian setelah munculnya Rasulullah, munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi, mereka mengingkarinya, bahkan menentang, bahkan melawan. Seperti itu. Ini bedanya orang-orang musyrik dan ahlul kitab. Nah, ahlul kitab sendiri para ulama berbeda pendapat. Ahlul kitab itu yang mana sih? Apakah sekarang masih termasuk ahlul kitab? Ya, apakah sekarang masih termasuk ahlul kitab? Sedangkan Imam Syafi'i sendiri menggolongkan ahlul kitab itu adalah ahlul kitab yang ada sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi. Itu ahlul kitab yang sebenarnya. Karena mereka masih ngikutin ajaran para nabi-nabi mereka. Nabi Musa, Nabi Isa kan punya pengikut. Ya, Nabi Isa pengikutnya disebut al-hawariyun atau hawari, ya. Maka di dalam Al-Qur'an qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, dan orang-orang hawariyun, ya, pengikutnya Nabi Musa berkata nahnu ansarullah, kami adalah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Syafi'i ahlul kitab adalah yang dulu. Sehingga dulu para sahabat, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah diberikan budaknya itu Maria Al-Qibtiyah. Budaknya itu belum
masuk Islam ya. Budak, karena zaman dulu budak itu boleh dimiliki oleh tuannya, apalagi itu sebagai hadiah. Dan para sahabat, di antara misalnya Utsman bin Affan pernah menikahi seorang budak, bukan menikahi ya, menjadi kepemilikan budak yang bukan muslim. Nah ini kemudian yang muncul polemik, apakah menikah dengan beda agama kemudian dibolehkan, merujuk kepada perbuatan orang-orang terdahulu. Di antaranya Rasulullah pernah memiliki budak yang namanya Maryah Al-Qibtiyah yang diberikan oleh Raja Mesir. Juga Utsman bin Affan juga memiliki budak Nasrani yang kemudian menjadi miliknya. Dan budak itu kalau dalam kajian fikih, budak itu nggak usah dinikahi dengan ijab qabul, tapi budak itu langsung dimiliki oleh tuannya dan boleh dipergauli layaknya suami istri. Jadi nggak usah ada nikah seperti ijab dan qabul, karena peraturannya seperti itu berlaku pada saat itu. Budak itu seperti barang yang dijual beli, ya kayak bapak punya motor, bapak punya mobil, yaitu seperti barang yang dijual beli, itu budak zaman dulu. Dan budak itu bukan dari Islam, tapi peninggalan budaya Romawi dan Persia. Ketika Islam muncul, perbudakan itu masih ada. Kemudian tak lama kemudian Islam menghapuskan perbudakan, bahwa kata Umar bin Khattab, setiap kalian lahir dalam kondisi merdeka. Ya, setiap kalian terlahir dalam kondisi merdeka. Nah, lagi-lagi konteks-konteks ini kemudian digunakan oleh orang-orang zaman sekarang untuk mengenang indahnya syariat perbudakan zaman dulu, sehingga sekarang ada ingin mencocok-cocokkan ya, cocokologi. Ya udah, budak itu sama dengan pembantu ya, jadi nggak usah dinikahi, udah dipergauli aja, halal seperti biasa. Ini kan pemikiran yang sesat namanya. Beda lah konteksnya. Kalau dulu perbudakan itu hasil dari perang, kayak negara A menyerang negara B, negara B-nya kalah, ya udah, milik semuanya itu milik negara A. Dari anak-anaknya, hartanya, kaum wanitanya, semuanya jadi milik negara yang menjajah. Nah, sekarang kan beda konteksnya, seperti itu. Nah, ini yang di kajian-kajian fikih kemudian menjadi pembahasan dan sepertinya sudah nggak penting ya membahas tentang perbudakan. Dan perbudakan itu kalau kelompok yang berhak menerima zakat, salah satunya itu kan yang 8 asnaf itu. Yang pertama fakir, fuqara wal masakin wal gharimin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah. Ini ada 8 kelompok yang menerima zakat. Salah satunya kan rikob itu budak itu boleh dikasih zakat. Sekarang udah nggak ada. Maka penyaluran zakat sekarang nggak ke 8 asnaf itu kan, nggak ke 8-8-nya nggak ada, semuanya ada, enggak kan. Budak udah nggak ada, apalagi yang nggak ada. Al-gharimin, orang yang punya utang. Orang yang punya utang itu kalau zaman sekarang konteks dalam fikihnya, yang punya utang itu orang yang buat makan aja harus ngutang. Berarti al-gharimin di sini adalah orang miskin atau orang fakir kan. Ini al-gharimin udah nggak ada. Kalau utangnya selain buat makan ya semua kena tuh, dapat zakat semua. Ya kan? Ya, rumah nyicil kan ngutang, mobil nyicil ngutang, handphone nyicil ngutang, semua dapat. Cuman al-gharimin di sini yang punya utang itu khusus orang yang miskin sebenarnya. Pun nggak ada ya. Asnaf zakat itu nggak semua ada, 8 nggak ada. Mu'alaf juga sekarang, mu'alaf sekarang kaya Pak, ya kan, kaya rata-rata mu'alaf tuh. Nah, mu'alaf yang seperti apa? Mu'alaf yang miskin ya. Kalau sekarang mu'alaf mungkin dikasih zakat nggak mau, kasih zakatnya cuma 5 kilo, dia punya 5 triliun, buat apa 5 kilo kan. Tapi dulu mu'alaf zaman Nabi itu yang miskin, rata-rata miskin meskipun ada yang kaya. Nah, Nabi ngasih zakat mereka buat narik hati agar lebih senang kepada Islam. Oh, saya baru masuk Islam dikasih zakat nih, dikasih sesuatu yang menyenangkan.
Itu konteks dulu. Jadi makanya membahas tafsir terkait dengan hukum-hukum fikih nggak bisa disamaratakan. Kadang-kadang orang liberal itu main samaratakan. Oh ini semua agama sama. Itu nggak lihat konteksnya, sebab turunnya apa dulu. Terus tentang perbudakan. Oh berarti boleh dong. Bahkan ya itulah pembahasan tentang tafsir liberal itu luar biasa. Seperti contoh hukum-hukum fikih yang diangkat lagi itu misalnya tentang hukum ar-rodho'ah, menyusui. Hukum menyusui itu kan khusus buat bayi ya. Jadi hukum menyusui, kalau ada bayi mau disusukan ke wanita, ke ibu-ibu, maka bayi ini menjadi anak ibu itu anak sepersusuan. Dan kalau si ibu itu punya anak, maka jadi saudara sepersusuan dan itu nggak boleh dinikahi. Jadi saudara sepersusuan karena menyusu dari ASI yang sama. Nah orang liberal sekarang bilang, oh begitu berarti saya boleh dong kalau misalnya nih ada sekretaris saya yang cakep gitu ya, daripada saya berkhalwat di ruangan gitu ya, saya boleh dong menggunakan hukum ini. Nah ini geblek namanya. Yeah. Seperti itu, jadi konteksnya kacau gitu, otaknya kacau menggunakan itu. Ya, jadi boleh menyusukan agar menjadi saudara aja gitu. Biar di ruangan dia tidak berkholwat, tidak berdua-duaan. Ini pikirannya pikiran kotor gitu. Ada seperti itu Pak, tafsir-tafsir seperti itu. Bahkan di Mesir salah satunya pernah ada kayak gitu. Ya, ada yang menanyakan bagaimana hukum sepersusuan zaman sekarang. Saya punya sekretaris, ya saya berdua di ruangan ya. Terus ya sudah hukum rodho'ah ini kan itu udah bicaranya udah pornografi kan jadinya. Ya namanya menyusu tuh kalau kecil, bukan bapak-bapak sama emak-emak tuh dasar emang orang. Orang kalau pikirannya itu emang nauzubillah. Itu orang liberal ngebahas kayak gitu, Pak. Membahas jadi dibangkitkan lagi. Konteksnya nggak nyambung banget ya. Konteksnya cuman ya hawa nafsunya dia seperti itu. Alasannya atau alibinya daripada saya berdua-duaan dengan non mahram ya, dengan lain jenis di satu ruangan, saya kena dosanya gitu ya. Ya udah, jadilah hukum persusuan aja gitu. Selanjutnya simpulkan sendirilah. Nggak perlu ditegesin. Ya, lanjut. Ini masih ada waktu. Nah, ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 tadi mirip-mirip ayatnya yang ada orang-orang kafir ya nih. Innalladzina kafaru, yang kedua innalladzina amanu wa amilus solihat. Apa kesimpulan dari ayat 6 dan 7, apa hubungannya? Kalau ayat 6 itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir Alkitab, orang-orang musyrik, mereka ada di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruk ciptaan. Nah, sedangkan ayat 7-nya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang beriman, beramal soleh, mereka sebaik-baik ciptaan. Al-wajhu fi husni taqdimil wa'id alal wa'di wujuhun ahaduhuma. Jadi ayat ini mendahulukan ancaman daripada harapan janji kebaikan. Annal wa'idi kaddawa wal wa'du kal ghida. Jadi ayat ini orang kafir, orang musyrik itu diancam dengan neraka jahanam kekal di sana. Maksudnya bahwa ancaman itu seperti obat ya, sedangkan janji balasan kebaikan itu seperti makanan. Wa yajibu taqdimud dawa hatta idza sara al badanu naqiyan intafa bil ghida. Sehingga ancaman itu didahulukan supaya badan kita itu sembuh dari sakit. Di sini maksudnya annal wa'id kaddawa.
Jadi kalau seseorang itu mengancam atau ada peraturan atau di ayat ini adalah ancaman tentang neraka, ya supaya kita ngejauhin neraka itu. Supaya perbuatan-perbuatan kita menjauhi perbuatan yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Jadi didahulukan ancaman daripada balasan pahala, ya. Supaya apa? Supaya ketika didahulukan ancaman itu seperti badan yang dikasih obat. Ketika sudah sembuh, ya, penyakitnya sudah pergi, maka baru dikasih pahala. Apa itu pahalanya? Pahala itu seperti makanan sehat, ya. Ketika makanan sehat dimakan oleh orang yang baru sembuh dari sakit, ya bagus, akan mempercepat proses persembuhannya. Tapi makanan sehat dikasih ke orang yang masih sakit, emang mau dimakan? Kagak lah. Orang sakit emang mau makan, Pak? Enggak. Dikasihnya pahit kan? Pahit, dikasih apa? Pahit, sate pahit, bubur ayam pahit, kopi emang pahit ya. Ya, kasih ini pahit nggak enak ya. Ya, apalagi? Hidup yang pahit nih berat. Orang Lampung satu ini emang urusan hidup nih berat. Iya, sesama Lampung dilarang menyalip. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya didahulukan ancaman tuh biar kita sehat dulu, baru dikasih pahala. Ya, kalau dikasih pahala dulu, ntar gimana? Nah, ini maksud dari ayat, konteks korelasi ayat 6 dan 7. Orang kafir, ahlul kitab diancam dengan neraka, supaya kita sebagai muslim, oh jangan kafir, jangan musyrik, biar kita menjauhi perbuatan itu. Agar kemudian apa? Ketika kita sudah paham, kita sudah sehat, baru ya seperti kita mengkonsumsi makanan yang sehat setelah kita sakit. Jadi akan lebih mempercepat kesembuhan. Gitu ya. Ini yang pertama korelasinya. Terus yang kedua, fa innal insana mata waqa'a fi mihnatin aw syiddatin raja'a ilallah. Maksudnya setiap manusia itu kalau dikasih ujian, dikasih cobaan, biasanya baliknya kepada Allah kan. Ya Allah, ya Allah, kayak kemarin tuh pesawat Garuda yang lagi goyang-goyang tuh kan. Ada ininya. Tuh nyebut Allah semua kan, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Ya itu kalau dikasih cobaan ya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia itu benar sebenarnya. Cuman benernya itu ada yang benar istiqomah, ada yang benar pas mepet-mepet, pas ada bahaya doang. Ya tinggal milih yang mana tuh kita. Bagusnya kan dari awal sampai akhir terus istiqomah. Jangan pas ada bahaya, lagi susah baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin-kemarin mana? Nih maksudnya. Terus ayat 7, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sudah dijelasin ayat 8 balasan ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, di sini khalidina fiha dan radhiyallahu. Apa maksudnya? I'lam annahu ta'ala lamma wasafal jannah atba'ahu bima huwa afdalu minal jannah wa huwa al-khuludu awalan waridho sanian. Ketahuilah bahwa ketika Allah mensifatkan tentang nikmat surga, maka akan diikuti dengan apa yang lebih baik dari surga itu sendiri. Surga itu baik karena surga nanti akhir seorang muslim, akhir setiap manusia, surga atau neraka. Tetapi ketika Allah mendeskripsikan ayat tentang surga, itu diikuti dengan apa yang lebih baik dari surga. Apa sih yang lebih baik dari surga itu? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih baik dari surga. Ya, itu yang lebih baik dari surga. Logikanya gini. Kita bertamu ke rumahnya mewah, ya. Perabotannya mahal. Tapi nggak ada orangnya. Kemudian ya rumah itu kata orang tersebut buat kita. Cuman orang itu nggak mau menampakkan kepada kita, nggak mau ketemu sama kita. Yaudah tempatin aja. Kita senang kan? Cuman kemudian apa yang lebih afdol dari sekedar rumah itu?
Ya kita ketemu sama yang punya rumah, kita ngobrol sama yang punya rumah. Yang punya rumah itu senang dengan kita, kita pun ridho dengan dia. Logikanya seperti itu. Nah, kalau kita dikasih surga, kan senang. Tapi ternyata surga itu bukan endingnya, tapi apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah itu yang lebih utama dari surga itu sendiri. Ruya annahu alaihi salam qala innal khuluda fil jannah khairun. Sungguhnya kekal di surga itu baik. Ya, minal jannati wa ridallahu khairun minal jannah, dan ridhonya Allah itu lebih baik dari surga itu sendiri. Ini sudah. Kemudian terakhir al khauf wal khasyah dzalika liman khasyiya rabbah. Apa maksudnya? Wa qad lakhasa al imam Ibnul Qayyim rahimahullah al farqu bainahuma. Apa beda dari al khauf dan al khasyah? Ini artinya sama-sama takut. Al khauf dan khasyah. Kenapa di ayat ini dzalika liman khasyiya rabbah? Yang demikian itu adalah balasan buat orang yang takut kepada Tuhannya. Takut apa maksudnya? Yang pertama, al khauf, beda antara khauf dan khasyah itu. Kalau khauf itu ittirabul qalbi wa harakatuhu an tadakkuril al mukhawwif. Jadi kalau takut itu karena ada yang ditakutin. Harimau, buaya, terus bahaya, kita takut. Ya, kalau kita takut, tabiatnya kalau takut kan meninggalkan yang ditakuti, seperti itu. Tetapi kemudian wal khasyatu akhassu minal khauf, sedangkan khasyah itu lebih khusus dari takut. Kenapa? Karena khauf maqrunun bi ma'rifah. Takut, khasyah itu takut tapi dengan pengetahuan. Maka di ayat itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Dia takut bukan takut meninggalkan atau menjauhi, tapi takut karena pengetahuannya, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang khauf itu secara lahiriah, kalau khasyah itu secara batiniah. Seperti itu. Ini makna dari al-khauf wal khasyah. Wallahu alam bisawab. Saya kira cukup. Alhamdulillah selesai surat Al-Bayyinah di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada mau tanya-tanya? Mau tanya-tanya apa mau ngopi-ngopi? Oh ya, khalidina fiha abada ya. Khalidina fiha abada di sini kalau kita baca ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kalau orang kafir, orang musyrik cuman khalidina fiha. Sedangkan surga itu abada. Ini kalau diterangkan oleh Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, karena kalau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu konteksnya seperti keberkahan yang terus bertambah. Jadi khalidina fiha abada itu kaitannya dengan surga. Ya, kenikmatan surga itu bertambah. Maunya Allah mau nambah berapa ke hambanya itu. Itu kenikmatan dari surga. Sedangkan neraka, orang kafir, orang musyrik, ya, kemudian orang beriman yang mungkin ada dosanya, yang harus mempertanggungjawabkan dulu dosanya di neraka, menyelesaikan tugas-tugas membersihkan dosanya dulu di neraka, ya sampai kelar dosa-dosanya dihisab, diperhitungkan, ya diadili. Ketika sudah adil selesai, maka banyak keterangan yang menyebutkan, keluarkan hambaku wahai malaikat yang masih punya misqala dzarratin minal iman, yang masih sedikit saja ada iman di hati dia, keluarkan dari neraka, masukin ke dalam surga. Seperti itu. Sehingga sifatnya neraka itu buat orang-orang yang masih punya iman,
itu sifatnya nggak abada, nggak selamanya. Jadi dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dulu, selesai diangkat ke dalam surga. Seperti itu. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang betul-betul ingkarnya kepada Allah ya kekal di dalamnya. Cuman sifat abadanya ini kalau dalam tafsir ini diterangkan hanya untuk kebaikan-kebaikan. Meskipun sebenarnya bisa saja di ayat lain ada yang menyebutkan tentang kholidina fiha, konteksnya tentang neraka. Tapi dalam ayat ini konteksnya adalah tentang ayat yang terkait dengan kebaikan dan balasan dari surga. Jadi balasan surga itu bisa bertambah tergantung maunya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan balasan neraka sesuai dengan batasan-batasan perbuatan ingkarnya dia. Kalau ingkarnya sudah keterlaluan ya dia akan selama-lamanya. Tapi kalau ingkarnya karena kesalahan, karena dosa dan dia masih ada iman, dipertanggungjawabkan dulu kesalahannya, dosanya, baru Allah Subhanahu wa taala atas izinnya mengampuni dan mengangkat dia. Bahkan ada kisah ya di Riyadhus Shalihin itu. Ada seorang hamba yang dimasukkan ke dalam neraka, sudah dalam neraka dia nyebut ya Hannan ya Mannan. Wahai Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Hannanu ya Mannan. Ada itu Pak, dan hadisnya sahih. Hamba yang masuk neraka itu ngomong itu ya Hannanu ya Mannan, wahai Allah yang Maha Pengampun, wahai Allah yang Maha Pemberi. Kedengaran sama Allah itu siapa yang ngomong kayak gitu? Itu si Fulan bin Fulan ya Allah. Keluarkan dia dari neraka, masukkan ke dalam surga. Surga neraka kan atas maunya Allah kan, bukan karena amal kita kan. Itu ada yang seperti itu, sudah masuk neraka, ngomong di neraka ya Hannanu ya Mannan. Ini siapa nih hamba ini ngomongin itu terus, udah masuk neraka itu. Dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Jadi kalau kaitannya dengan surat Al-Mujadalah yang terakhir gimana? Itu kan bicara surga juga, tapi nggak ada abadannya. Yang mana tuh? Ya, jadi itu tadi yang disampaikan bahwa ayat ini karena ayat sebelumnya itu tentang neraka. Tentang neraka, jadi korelasinya ayat 6 dan 7. Kalau neraka di ayat ini itu tidak disebutkan dengan abada. Kalau di ayat 7 itu kholidina fiha abada. Ini tadi disampaikan korelasinya apa sih? Korelasinya yang pertama tadi karena dikasih ancaman dulu biar kita paham bahwa kita seperti orang sakit lagi dikasih obat, itu satu. Yang kedua bahwa rahmatnya Allah itu melebihi dari murkanya Allah. Ini karena konteksnya ada orang kafir, ada orang beriman. Ini ayat 6 dan 7. Kalau surat Al-Mujadilah itu kita lihat biasanya kalau korelasi atau munasabah itu ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya terkait dengan orang-orang kafir atau ayat sebelumnya masih kaitannya dengan orang-orang yang beriman. Biasanya dalam tafsir seperti itu. Maka yang kita sampaikan adalah ayat yang korelasinya sebelum ayatnya itu tentang orang-orang kafir, setelahnya itu tentang orang-orang yang beriman, sehingga kholidina fiha abada. Karena kalau keterangan-keterangan tentang bahwa orang-orang yang beriman itu memiliki keinginan seperti orang kafir atau orang beriman itu merasa tidak adil ketika di dunia dan dia bersabar, itu juga sampai terbawa di akhirat kan, sampai dia masuk surga juga seperti itu. Contoh misalnya, al-yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhaqun 'alal araiki yanzurun bal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Surat apa itu, Pak? Surat Al-Mutaffifin. Al-yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhaqun. Hari itu tuh orang beriman yang lagi di surga itu minta fasilitas sama Allah, ya Allah, saya udah masuk surga nih, saya pengen lihat
Innali qarin, saya punya teman dulu di dunia yang ateis, yang gak mau masuk Islam. Saya kenal sama dia. Saya pengen lihat dia di mana. Innali qarin, saya punya teman itu. Hari ini ternyata apa? Mereka lagi di neraka tuh orang-orang itu. Terus orang-orang yang beriman karena minta fasilitas itu dan dikasih oleh Allah, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhaqun. Hari ini nih orang beriman lagi ngetawain. Wah, ente di neraka ya, rasain. Jadi ada kepuasan seperti itu. Kepuasan seperti itu ada. Kayak seperti sekarang orang-orang yang kafir misalnya kan menertawakan orang yang beriman. Ngapain sih sholat-sholat cuman apa capek-capek doang, kan ada tuh yang negatif-negatif kayak gitu mau banyak. Cuman kita kan sabar aja, sabar. Ternyata di akhirat itu adil. Ya Allah, saya pengen lihat deh bagaimana dulu mereka di dunia ngebully saya juga pengen lihat. Ternyata di ayat surat Al-Mutaffifin tuh diterangin kan, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhaqun. Hari ini nih orang beriman ngetawain orang-orang kafir. Alal araiki yang turun, lagi duduk di sofa-sofa sambil minum, lagi makan yang enak dari surga, lagi ngeliatin, lu disiksa lu ya gitu ya. Sian deh gitu, gantian. Seperti itu. Karena manusia itu konteksnya dia baru puas banget ketika bisa ngalahin musuhnya. Itu kepuasan yang luar biasa di dunia, bisa ngalahin musuhnya. Ternyata ke bawah sampai akhirat. Jadi kalau pilpres kalah ya bisa ke bawah kayaknya sampai akhirat. Puas-puasin ntar gue di surga ya gitu. Seperti itu. Maka ya itu tadi. Kalau konteksnya tentang beriman dan kafir. Nah seperti itu ya. Sudah jam 6. Saya juga sudah pengen pergi. Kita mudah-mudahan diberikan keberkahan. Bisa menyelesaikan tafsir ini. Bisa mengambil pelajarannya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur semuanya. Kita tutup dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, amdan syakirin, amdan na'imin, amdan yuwafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.